Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat dan nikmat yang lainnya. Salawat beriringkan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi uswatun hasanah kita umat muslim dari zaman jahiliyah sehingga penuh Islamiyah seperti kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan siraman rohani sedikit, yakni mengenai tentang syukur. Di sini saya akan menceritakan tentang 3 pemuda mengenai rasa syukur. Sebut saja 3 pemuda ini adalah Satria, Jenny, dan Dimas. Pemuda bernama Satria adalah seorang buta, kemudian pemuda bernama Jenny adalah penderita penyakit kulit keras. Pemuda bernama Dimas mempunyai kebotakan di kepalanya, sehingga kebotakan ini membuat dia dihina dan dicaci maki oleh orang-orang di sekitarnya. Dan Jenny pun yang mempunyai penyakit kulit itu juga dicaci maki oleh orang sekitarnya. Dan Satria yang buta pun seringkali ditipu orang-orang di sekitarnya. Jadi pada suatu hari 3 pemuda ini dipertemukan di sebuah lapangan, yang mana mereka saling curhat. Ada yang buta, ada yang menderita penyakit kulit, kemudian ada juga yang mempunyai kebotakan. Setelah ketiga pemuda ini berbincang-bincang, mereka pun akhirnya pergi dan mencari dokter bagaimana supaya penyakit mereka bertiga ini sembuh. Singkat cerita, setelah berbincang-bincang, ketiga pemuda ini pergi masing-masing. Kemudian mereka semuanya mendapatkan obat dan mereka bertemu dengan bapak-bapak orang tua yang sama sebenarnya. Dan mereka mendapatkan obat mereka masing-masing. Kemudian mereka mendapatkan harta mereka yang mereka inginkan setelah sembuh dari penyakitnya. Kemudian beberapa tahun setelah itu, 10 tahun lah anggap, ketiga pemuda ini sudah kaya raya sekali. Hartanya sudah banyak, ada yang punya kebun sawit, ada yang punya kebun kopi lebar, kemudian ada yang punya bisnis. Singkat cerita, di suatu hari pemuda yang mengidap penyakit kulit parah ini tadi ditemui orang yang memberikannya obat dan memberikannya harta kekayaan tadi. Pemuda berpenyakit kulit ini tuh mempunyai harta kebun sawit yang lebar. Kemudian dia tidak tahu siapa yang sudah menemuinya. Dia sudah lupa kalau itu orang yang dulunya memberikan dia obat nih. Itu bapak ini tuh minta, bolehkah saya meminta uang 10.000 untuk makan sehari ini, karena saya hari ini belum makan sama sekali. Nah, kemudian pemuda ini langsung mengusir bapak ini dan mencaci makinya. Tidak lama kemudian penyakit pemuda ini kembali lagi. Dia kembali menderita penyakit kulitnya yang parah, kemudian kebun sawitnya terkena bencana sehingga harta kekayaannya menghilang dan sakitnya pun kembali. Begitupun juga dengan si botak tadi. Si botak ini mempunyai bisnis, dan suatu hari dia ditemui oleh bapak-bapak yang tadinya memberikan dia obat. Permintaannya tuh sama sebenarnya. Permintaannya sama. Dia mencoba minta uang untuk makan karena sehari itu belum makan. Tapi
pemuda yang tadinya botak ini malah mengusirnya. Tidak lama kemudian bisnisnya hancur, kemudian kepalanya kembali botak dan dia kembali dicemooh oleh orang-orang sekitarnya. Dan yang terakhir, pemuda yang tadinya buta itu didatangin juga sama bapak-bapak yang memberikannya obat sehingga dia tidak buta lagi. Kemudian dia mempunyai kebun kopi yang lebar dan harta yang luar biasa juga. Didatangi juga sama bapak itu tadi, minta juga uang untuk makan. Langsung dikasih tanpa ada pikir panjang, langsung dikasih. Kemudian bapak itu bilang, oh tidak perlu nak, saya tidak membutuhkannya. Padahal bapak ini tadi minta uang untuk makan, tapi setelah dikasih dia tidak mau. Ternyata bapak ini adalah malaikat yang diutus Allah menguji tingkat rasa syukur seseorang atau rasa syukur tiga pemuda ini tadi, bagaimana mereka menyikapi obat yang telah diberikan, menyikapi harta yang telah diberikan. 2 dari 3 pemuda ini kembali menderita penyakitnya, kembali menjadi orang miskin. Tetapi yang satunya yang buta, dia bersyukur dan selalu mengingat Allah, dia juga ditambah kekayaannya. Jadi dari cerita ini bisa kita ambil bahwasanya kalau kita bersyukur atas apa saja yang Tuhan Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah. Entah itu kita mensyukuri harta kita, maka setiap kali kita mensyukuri harta kita, maka Allah akan menambah harta itu. Hal ini juga tertera di dalam Al-Quran, firman Allah surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'asna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat Allah atau nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Maka dari itu, teman-teman, mari kita syukuri apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.